Saudara-saudari, hari ini hari Minggu biasa ke-11 tahun liturgi B. Dan pembacaan hari Minggu ini memberitahu kita kerajaan Allah akan datang sepenuhnya di akhir zaman. Injil hari ini dari Markus bab 4 memberitahu kita dua perumpamaan tentang kerajaan Allah. Perumpamaan pertama memberitahu kita itu benih sendiri tumbuh. Perumpamaan kedua memberitahu kita tentang itu benih mustard yang terkecil. Perumpamaan pertama memberitahu kita itu benih sendiri tumbuh. Itu orang dia tanam benih. Dan benih sendiri tumbuh. Bila dia tidur, bila dia bangun, itu benih sendiri tumbuh. Dia pun tidak tahu bagaimana. Dia tidak tahu, sendiri tumbuh. Awal-awal bahasa Inggris, awal-awal ada itu shoot. Nanti ada itu ears. Nanti ada itu grain penuh dalam itu ears. Nanti sudah sedia menuai, pesta menuai. Hari ini perumpamaan pertama memberitahu kita satu yang terpenting. Allah yang bikin benih tumbuh, bukan benih sendiri tumbuh. Tidak, Allah yang bikin itu benih tumbuh. Dan penting daripada itu, Injil hari ini memberitahu kita Allah sendiri bikin kerajaan dia tumbuh, bukan kita. Sebab itu mesti kita jangan kecewa, tidak sabar. Mesti kita umum kabar gembira kerajaan Allah. Sungguh pun ada masalah, cabaran, kegagalan, penganiayaan, kesusahan. Mesti kita mewatakan kabar gembira kerajaan Allah. Sebab Allah sendiri akan bikin dia kerajaan tumbuh, bukan kita. Sampai akhir zaman, kerajaan Allah akan datang sepenuhnya. Itulah Sankti Paulus memberitahu kita surat Korintians pertama bab 3 ayat 6 sampai 7. Sankti Paulus cakap, saya tanam, Apollo siram air. Allah yang bikin itu pokok tumbuh. Saya tanam itu pokok, saya tidak penting. Apollo siram air, dia tidak penting. Yang terpenting satu saja penting, Allah yang penting. Sebab Allah bikin itu pokok tumbuh. Nah, ini boleh baca 1 Korintians bab 3 ayat 6 sampai 7. Perumpamaan kedua tentang itu benih mustard yang terkecil. Tapi bila ini benih tumbuh, dia jadi shrub yang terbesar, pokok yang terbesar. Dan semua burung tinggal di ranting dia. Perumpamaan kedua pun memberitahu kita Allah yang bikin benih itu tumbuh. Tapi lebih banyak daripada itu, perumpamaan kedua memberitahu kita kerajaan Allah termasuk sama negara-negara dunia, sama negeri-negeri dunia. Sebab kerajaan Allah bukan kerajaan manusia. Kerajaan manusia politik, nasionalistik, militeri, perang-perang,
bunuh-bunuh, bom-bom. Kerajaan Allah, kerajaan cinta, damai, gembira. Sama negara dunia, sama orang-orang dunia pun mau cinta. Sama dunia pun mau damai. Sama dunia pun mau gembira. Dari mana ada? Hari ini kau tengoklah. Middle East, Timur Tengah, Israel lawan Hamas, banyak dibunuh. Ukraine lawan Rusia, banyak bunuh. Sudan sendiri lawan sendiri. Dan tidak ada orang sendiri lawan sendiri. Banyak dibunuh. Banyak saya makan, banyak mati. Mana ada? Semua dunia perlu dan mau cinta, damai, gembira. Inilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan kerajaan manusia. Itulah mesti kita mewatakan kabar gembira kerajaan Allah, dan mesti dunia dengar kabar gembira kerajaan Allah untuk dapat cinta, damai dan gembira. Jelas, simple. Mengapa dunia bodoh? Ditipu oleh iblis. Bodoh. Pembacaan pertama dari Nabi Ezekiel bab 17. Ikut tema Injil memberitahu kita Allah akan tumbuh satu pokok yang besar, sida. Dia mau tumbuh di gunung sangat tinggi di Israel. Artinya Allah mau bikin balik kerajaan Daud melalui keturunan Daud, Jesus. Lagi, kerajaan Raja Daud ini kali bukan nationalistic, political, military. Tapi ini kali kerajaan Raja Daud baru ini kerajaan cinta, damai, gembira. Kerajaan Jesus, keturunan Daud. Sebab itu, pembacaan pertama pun memberitahu kita, semua burung pergi pokok besar ini dan tinggal sana, bersarang sana. Semua dunia pun perlu dan mau cinta, damai dan gembira. Semua dunia pun mau. Sebab itu mesti kita mewatakan kabar gembira kerajaan Allah. Mesti dunia dengar dan terima kerajaan Allah, kerajaan cinta, damai dan gembira. Jelas, simple dan jelas. Harap dunia sekarang dan di sini dengar kabar gembira Allah. Jangan dengar kabar buruk syaitan iblis. Jangan bodoh jadi alat-alat iblis, perang bunuh satu sama lain. Akhirnya siapa menang? Tidak orang menang, kecuali iblis yang menang. Bodoh-bodoh kau yang bodoh. Foolish. Bukan stupid saja, foolish. Masmol hari ini terima kasih Allah. Sebab itu tadi kita jawab tiga kali. It is good to give you thanks, O Lord. It is good to give you thanks, O Lord. Baik, kita terima kasih kamu, Tuhan. Baik, kita terima kasih kamu, Tuhan. Mazmur ada 3 bahagian.
Bahagian pertama, kita terima kasih Tuhan sebab Dia cinta dan taat. Tuhan cinta dan taat. Walaupun kita tidak cinta Dia, tidak taat kepada Dia, Dia masih cinta kita dan taat kepada kita. Bagaimana kau tahu? Tengok salib lo, jelas dan terang. Allah cinta dan taat. Ini boleh baca di buku Keluaran Exodus, buku Keluaran bab 34 ayat 6. Bahagian kedua, ketiga memberitahu kita Allah jaga hadiah dan bakat orang jujur dan adil. Bahagian kedua memberitahu kita orang adil dan jujur akan hidup panjang dan kaya. Bahagian ketiga memberitahu kita orang adil dan jujur, walaupun mereka tua masih fertile, masih boleh beranak dan lain-lain. Akhirnya pembahasan kedua tidak ikut tema. Pembacaan kedua diambil dari surat Korintians kedua bab 5. Dan Sankti Paulus memberitahu kita dalam pembacaan kedua, dia mau pergi surga tengok Allah. Tapi apa boleh buat? Dia masih di bumi, masih dalam badan. Dia tidak boleh pergi surga tengok Allah. Sebab itu dia masih hidup dengan iman. Tidak boleh hidup dengan tengok atau lihat. Sama juga kita. Hari ini kau dan saya pun mau pergi surga tengok Allah. Tapi apa boleh buat? Kita masih dalam badan, masih di bumi. Tidak boleh pergi surga tengok Allah. Tidak boleh. Sebab itu masih kira hidup dengan iman. Bukan hidup dengan tengok dan lihat. Hidup dengan iman. Dan Sankti Paulus pun memberitahu kita di pembacaan kedua, mesti kita sekarang di masa ini buat baik, jangan buat jahat, supaya satu hari kita boleh pergi surga tengok Allah. Kalau kita tidak buat baik dan buat jahat, kita tidak boleh pergi surga tengok Allah. Jelas, simple. Apa sikap kita buat? Sikap masih kita buat yang terpenting. Macam kita buat setiap hari Minggu. Pertama terpenting, merayakan Eucharistia. Merayakan Eucharistia. Dan hari ini, dalam Eucharistia, terima kasih Allah untuk kerajaan Dia. Terima kasih Allah untuk bikin kerajaan Dia tumbuh. Panggil Allah tolong kita mewatakan kabar gembira kerajaan Dia. Panggil Allah tolong kita buat baik dan jangan buat jahat. Supaya satu hari kita boleh naik surga dan tengok Allah. Dengan kabar gembira ini saya wish kau a happy and a blessed Sunday. Amen. Tuhan memberkati kamu.